Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Semi Garden. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga sehat semua. Stay safe dimanapun kalian berada. Ini video pertama aku, jadi maaf kalau agak-agak ngeliat kamera mulu atau belibet mulu ngomongnya. Hari ini aku mau ngebahas 6 tips cara merawat kaktus dan sukulen. Karena ada beberapa dari teman-teman yang nanya ke aku, gimana sih Kak cara ngerawat kaktus dan sukulen, terus gimana caranya biar kaktus dan sukulen gak gampang busuk, nah terus gimana media tanamnya, terus potnya yang bagus pakai apa, cara nyiramnya kayak gimana. Nah, video ini cocok banget buat kalian. Jadi kita langsung aja ke poin yang pertama. Poin yang pertama itu tanaman yang sehat. Kenapa aku bikin poin pertama tanaman yang sehat? Karena tanaman sehat itu modal banget buat kita sebagai penghobi tanaman. Kalau tanaman yang sehat pasti umurnya lebih panjang dong, ya nggak sih? Ya nggak sih? Pasti umurnya lebih panjang dong. Ketika umurnya lebih panjang berarti kita kan nanganinnya lebih gampang kan, karena dia nggak banyak masalah gitu. Nah, kalau aku sendiri lebih prefer ketika beli tanaman, lebih suka beli offline store-nya atau datang ke nursery-nya. Karena kalau misalkan aku datang ke nursery-nya, aku bisa langsung nanya sama si sellernya, Kak, ini umurnya udah berapa tahun, terus akarnya udah jadi apa belum, terus dia pernah kena hama apa belum, udah diobatin apa belum gitu. Nah, tapi mungkin beberapa dari teman-teman pasti udah pada punya tanaman kaktus dan sukulen di rumah dong, ya nggak sih? Nah, aku punya 3 ciri tanaman yang sehat menurut versi aku. Mungkin kalian punya, mungkin beberapa youtuber yang lain punya versi yang lebih banyak gitu. Aku cukup simple 3 aja. Ciri yang pertama, bentar aku ambilin tanaman aku dulu. Ciri yang pertama, tanaman yang sehat menurut aku itu dia gemuk. Bukan gemuk kayak manusia ya, beda. Dia gemuk kayak gini. Kelihatan gak sih? Nah, kelihatan ya? Dia gemuk, jadi daunnya nggak lembek, terus nggak kuning, nggak kisut, nggak hitam daunnya, terus dia kayak gini nih, dia bener-bener jadi gitu. Nah, ini ciri tanaman yang sehat. Yang pertama, daunnya gemuk. Nah, ciri yang kedua, ketika kalian punya tanaman di rumah, kalau kalian angkat tanamannya dari medianya, ya maksudnya angkatnya jangan serius banget gitu ngangkatnya ya, angkat aja gitu. Nah, kalau langsung copot, misalkan padahal daunnya mungkin udah sebesar ini gitu, langsung copot, kemungkinan dia ada 2. Kemungkinan dia baru di-cut dari indukannya, yang kedua kemungkinan dia akarnya busuk. Karena kalau ciri tanaman yang sehat, kaktus sukulen yang sehat, dia akar tanaman sama media tanamnya itu dia bakal nyatu gitu, bukan nyatu, maksudnya udah ngeblend banget gitu, jadi keras gitu. Jadi pas kita megang ininya aja tuh dia keangkat sama pot-potnya. Ini udah gede banget, udah gede. Nah, itu ciri yang kedua. Kelihatan ya? Nah, ciri yang ketiga, nggak ada hamanya. Cara tahu nggak ada hamanya gimana sih? Kalau dia ada hamanya, paling sering kan kaktus sukulen itu kena hama kutu putih ya. Tapi beberapa ada yang kena agas juga sih, kayak lalat buah gitu kan, dimakanin gitu, dan bentuk si itunya tuh nggak kelihatan gitu, tahu-tahu udah habis aja daun kita. Nah, paling sering kan kena kutu putih ya. Kalau kutu putih tuh biasanya langsung kelihatan sih. Kalau model di tanaman kayak gini, dia langsung kelihatan di sela-sela daunnya gitu. Tapi ada beberapa tanaman yang memang nggak kelihatan kutu putihnya. Nah, gimana sih Kak cara ngeceknya ini tanaman tuh di akarnya atau di media tanamnya atau di potnya tuh ada kutu putihnya apa enggak sih? Nah, caranya ketika kalian beli, pas lagi kalian beli ke offline store atau kalian punya tanaman di rumah, bisa dicek kalau misalkan ada semut di sekitaran pot, itu kalian harus waspada. Kenapa sih harus waspada? Jadi gini, si semut sama si kutu putih itu dia simbiosis mutualisme. Si semut dapat keuntungan dari kutu putih, dapat si embun madunya, dan si kutu putih dapat keuntungan karena si semut ngelindungin habitat rumahnya dia, ngelindungin rumahnya dia dari musuh alaminya dia, dari cuaca yang nggak mendukung dia. Makanya mereka saling ngelindungin gitu. Nah, kalau misalkan ada semut di sekitaran pot, kita harus, kayaknya ada kutu putihnya nih di dalamnya nih. Nah, ternyata misalkan nih di rumah kalian, tanaman kalian, kaktus sukulen kalian, ternyata ada semut yang
yang keliling-keliling di pot kita gitu. Nah, cara nanganinnya, buka tanamannya, dibongkar gitu, media tanam sama tanamnya dibongkar, terus kalian cek tuh, nih media tanamnya kena nggak sih ada kutu putih. Biasanya ada putih-putihnya kalau memang ada kutu putihnya. Nah, biasanya ada di akar tanaman, terus ada di potnya juga, terus ada di pinggir-pinggiran atau di beberapa daun-daunnya, itu bisa kelihatan. Nah, cara nanganinnya gampang, nggak gampang-gampang susah. Karena kalau misalkan kita telat dikit, dia bisa langsung nggak tolong gitu loh. Nah, cara nanganinnya bisa pakai disemprot pakai alkohol 70% atau pakai campuran air sama sunlight. Itu yang paling gampang dan mudah didapat di lingkungan rumah kita gitu maksudnya. Kalau misalkan kalian nggak yakin nih, aduh kayaknya disemprot doang dia nggak mati gitu maksudnya, bisa kalian kuas juga, terus dioles-oles gitu kan, dioles-oles tuh si kutu putihnya, udah dioles-oles biar kalian tuh make sure ini kutu putihnya udah mati. Kalau kalian mau pakai obat juga bisa pakai campuran furadan sama kurakron, itu bisa direndam gitu potnya ke dalam baknya. Kayaknya bagian ngatasin hama kita bagian video terpisah aja, karena kayaknya ribet ya. Nah, setelah udah kalian obatin tuh, jangan langsung ditanam, dikeringin dulu. Kalau aku sih, versi aku dikeringin dulu, baru ntar kalian tanam di pot yang baru sama di media tanam yang baru, biar lebih steril gitu, biar nggak ada sisa-sisa si kutu putihnya. Itu 3 ciri tanaman sehat. Kebayang ya? Tapi kan kebanyakan dari temen-temen lebih suka beli online ya, iya dong, ya nggak sih? Apalagi pandemi kayak gini, karena online juga harganya lebih murah karena tidak termasuk pot sama media tanamnya. Nah, kalau kalian beli tanaman kaktus dan sukulent online, saran dari aku beli di seller yang memang sudah terpercaya. Maksudnya ratingnya bagus. Di Shopee kan banyak ya yang ratingnya udah yakin gitu. Emang sih kalau beli yang paket 30 buah atau yang 25 buah itu lebih murah karena dapat banyak kan, langsung full package gitu kan. Nah, tapi kalau aku lebih nyaranin lebih baik beli 3-5 tanaman yang udah dewasa, yang ukurannya udah 10 cm atau udah 8 cm dibanding kalian beli yang mini. Karena kalau yang mini tuh dari pengalaman aku sharing sama petani langganan aku ya, yang sering ngajarin aku, dari pengalaman mereka, maksudnya mereka yang menggeluti bidang ini udah lama, kebanyakan petani-petani yang jual tanaman itu dalam jumlah yang banyak, yang mini-mini itu memang ngambil langsung dari indukannya, dan memang belum lama gitu ditanam di media tanam, belum lama ditanam, jadi akarnya tuh belum banyak gitu, belum jadi, dan itu jadi lebih rentan buat kita yang memang baru mau memulai tanaman kaktus dan sukulent. Jadi lebih better kalian beli yang udah dewasa, meskipun jumlahnya sedikit, gak banyak gitu, gak variatif, tapi ketika kalian gue udah bisa nanam 5 nih dan mereka hidup semua, wah berarti gue bisa ke level yang lebih banyak dong jenisnya gitu. Pasti ada stepnya lah kalau menurut aku gitu. Nah, ketika kalian beli tanaman, ketika kalian beli online, jangan langsung ditanam. Kalian cek dulu ada akar atau tanaman daun yang busuk apa enggak. Nah, itu jangan langsung kalian tanam, dicopot-copot dulu, keringin dulu, diangin-anginin 1-2 hari baru kalian boleh tanam. Abis itu ditanam di media yang kering, boleh langsung disiram nggak masalah, yang penting jangan langsung taruh di tempat panas, karena kan dia awalnya dari paket kan, terus tiba-tiba dia langsung ke tempat panas, terus stres, busuk, mati kayak gitu. Jadi memang kalau lebih online memang lebih rentan menurut aku, tapi nggak masalah selama kita tahu cara menanganinya gitu. Nanti untuk pembahasan kaktus sukulent online kita bahas secara terperinci aja. Bagian kedua, media tanam dan pot. Banyak banget nih, bagian ini banyak juga yang nanya nih, kakak pakai media tanamnya apa sih kak, campuran apa, dia bilang gitu. Nah, sebenarnya nggak ada patokan kaktus dan sukulent media tanamnya harus ini gitu, enggak sih. Yang penting itu intinya media kaktus dan sukulent itu suka media tanam yang poros
Porous itu apa sih? Porous itu media tanam yang mampu mengalirkan air dengan baik. Jadi mau campurannya mau media sekam, mau campurannya kokopit, mau campurannya pakis, itu nggak masalah selama air nggak mengikat. Jadi media tanam itu nggak mengikat air terlalu lama. Kalau aku sendiri lebih suka pakai media campuran sekam. Kenapa? Karena lebih gampang dijangkau di sini. Buat warga Depok pasti suka jalan-jalan beli tanaman ke daerah Juanda kan. Nah, di situ banyak yang jual media campuran sekam yang biasa buat aglonema. Itu harganya ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Dan itu bisa kalian pakai, bisa banget. Kalau aku sendiri kadang suka nge-mix sendiri sih. Jadi sekam bakar dicampur sama pupuk, dicampur sama tanah. Aku lebih suka nge-mix sendiri gitu. Nah, kalau di luar negeri kan pakainya soil mix ya, itu memang khusus buat kaktus dan sukulen. Makanya kapan-kapan kita harus coba bikin yang ingredientnya sama. Sebenarnya efeknya ke tanaman kaktus dan sukulen apa sih? Tapi ada juga yang nanya, Kak, sekam bakar sama sekam biasa bagusan mana? Kalau aku lebih prefer sekam bakar karena dia lebih ringan dan lebih poros dibanding sekam mentah ya. Tapi sekam mentah lebih terjangkau harganya. Ya. Nah, kalau kau pakai kokopit bisa nggak? Bisa banget. Yang penting itu ada campurannya, jangan kokopit aja gitu, biar ada nutrisinya. Nah, kalau misalkan di lingkungan kalian tuh nggak sepanas di lingkungan aku. Lingkungan aku kan emang aku nanamnya di greenhouse kan. Nah, misalkan kalian nanamnya di balkon atau nanamnya di teras atau nanamnya di samping jendela. Nah, kalian boleh juga nih ketika kalian udah nge-mix media tanam kalian campur sama pumis biar lebih poros lagi. Pumis itu kan serpihan batu apung itu. Nah, itu bisa banget ngebantu biar air nggak terlalu ikat terlalu lama, jadi air cepet turun gitu. Media tanam pot. Kenapa pot penting? Jadi gini, jangan pakai pot yang terlalu besar, jangan juga pakai pot yang terlalu kecil. Pakai pot terlalu kecil pasti bakal nyiksa tanaman dong, ya nggak sih? Jadinya tanamannya jadi susah buat berakar, susah ada sirkulasi udaranya, terus pertumbuhannya nggak maksimal, air yang keikat jadi lebih sedikit, tanaman jadi gampang busuk, wah banyak deh efeknya. Tapi jangan juga pakai pot yang terlalu besar. Kalau pot yang terlalu besar jadinya kan butuh media tanam yang lebih banyak, ya dong. Nah, ketika media tanam lebih banyak, otomatis nampung air lebih banyak dong. Ketika nampung air lebih banyak, otomatis evaporasi si media tanamnya jadi lebih lambat dong. Nah, kalau media tanamnya basah terus, akarnya lama-lama busuk, lama-lama tanamannya mati. Itu idealnya pot itu ukurannya 5-10% dari si ukuran tanamannya. Jadi lebar sedikit nggak masalah. Bentar, aku kasih contoh. Jadi lebih lebar 5-10% nggak masalah, kayak gini. Nah, ya nggak sih, kan masih ada sisa selah-selahnya gitu. Nah, kecuali untuk sukulen yang berdaun, yang kayak echeveria gitu, kalau kalian nanam di pot yang memang agak lebaran sedikit nggak masalah, karena memang beberapa orang memang ada yang riskan gitu kalau misalkan kita nyiram airnya kena sama daunnya, katanya takut busuk. Nanti itu kita bahas di poin yang selanjutnya. Terus udah tahu nih ukuran potnya yang bagus seberapa. Nah, jenis potnya yang terbaik tuh apa sih, Kak? Yang terbaik itu menurut aku jenis pot terakota. Meskipun aku juga jarang pakai karena harganya lumayan ya. Kenapa pot terakota itu paling bagus? Karena selain dia jadinya wadahnya jadi lebih dingin buat si media tanamnya, itu tuh di dalam karena si pot terakota itu punya pori-pori, jadi tuh sirkulasi udara atau evaporasi tanaman di dalam media tanam tuh jadi lebih lancar gitu. Jadinya air tuh gampang nguap dibanding ketika kita nanam di pot plastik. Contohnya kayak gini. Lu ini umurnya udah 3 tahun. Emang adem sih. Nah, tapi memang sih
taruh ya, aku taruh lagi ya. Ya, kelihatan ya. Dia lebih bahagia gitu kayaknya itu taruh di pot terakota. Tapi nggak masalah, pakai pot plastik juga nggak masalah. Aku juga kebanyakan tanaman-tanaman aku di nursery juga pakai pot plastik karena harganya lebih terjangkau, lebih murah, ya nggak sih? Nah, poin penting di pot itu selain bahannya, kalau bisa pot kalian punya lubang drainase. Sebenarnya ada kan ya metode terrarium ya, kan aku juga banyak video-video aku yang bikin tutorial buat terrarium gitu. Tapi penyiraman ketika ada lubang drainase dan tidak ada lubang drainase dan sistem drainasenya itu sendiri bakal beda. Jadi kalau emang kalian baru banget mau memulai hobi nanam kaktus sukulen, lebih baik cari pot yang memang ada lubang drainasenya, itu lebih aman-aman banget dibanding pakai pot keramik gitu yang lucu tapi nggak ada lubang drainasenya. Itu bakal lebih riskan buat kalian gitu. Lokasi yang akan kalian pilih akan menentukan jenis tanaman yang kalian akan rawat. Atau bisa dibalik, tanaman yang akan kalian rawat akan menentukan lokasi yang akan kalian pilih. Nggak? Jadi intinya jangan sembarangan pilih lokasi tanaman dan jangan sembarangan pilih jenis tanaman. Jadi gini, nggak semua jenis sukulen itu bisa di dalam ruangan. Minimalnya kaktus sukulen itu harus dapat sinar matahari selama 6 jam. Bayangin 6 jam kan. Makanya rata-rata kaktus sukulen tuh ditaruhnya di tempat yang agak panas kan, kayak teras, jendela, balkon yang dapat paparan sinar matahari secara nggak langsung kan. Nah, terus nanya, terus kalau boleh kena air hujan nggak sih kak? Kalau bisa nggak? Kalau bisa nggak kena air hujan, lebih baik nggak kena air hujan. Karena air hujan itu kan nitrogennya tinggi ya. Nah, nitrogen itu mengikat air jadi lebih lama. Jadinya ketika kena air hujan tuh dia basahnya bakal lebih lama. Makanya kalau ada yang, kak, kaktus sukulen aku kena air hujan nih, siram lagi pakai air biasa biar dia cepet kering, maksudnya aku gitu. Makanya lebih aman taruh di balkon, di teras, di jendela yang tadi aku bilang gitu. Jadi sebenarnya bisa nggak sih kak kita nanam di indoor? Bisa banget. Ini bakal aku bahas juga nanti di video yang berbeda. Tapi nggak semua jenis tanaman gitu, apalagi yang berwarna, yang punya pigmen merah, kuning, orange, itu dia butuh matahari sekitar 75% lah. Tapi nggak bisa bener-bener gelap banget gitu. Bahkan kalau emang kalian pengen ngotot banget gitu, gue pengen tetap nanam di dalam rumah nih, kalau bisa dikasih lampu. Lampu ini ya, lampu UV yang kayak biasa buat akuarium itu. Nah, kalau emang kalian repot banget beli lampu, ya udah, kalau misalkan kalian nanam udah milih jenisnya yang tepat. Nah, ketika kalian mau nyiram tanaman itu, dijemur dulu 3-4 jam di matahari pagi, habis itu baru kalian boleh masukin lagi. Jadi setidaknya kalau pun mereka nggak dapat sinar matahari, mereka tetap dapat asupan setiap beberapa hari sekali, tiap penyiraman gitu. Nah, itu bentuk berbaik kita sama mereka yang kita taruh di dalam indoor. Terus nanya, emang kenapa sih kak kalau misalnya nggak dapet cahaya? Kalau nggak dapet cahaya dia jadi gampang busuk. Karena gini, cahaya itu kan termasuk dalam faktor bikin media tanamnya evaporasinya jadi lebih tinggi ya. Media tanamnya jadi lebih cepat kering. Nah, kalau misalkan dia di lingkungan yang dingin terus, apalagi misalkan ruangan ber-AC gitu, nah dia itu jadi lembab terus. Kalau lembab terus akarnya jadi busuk, lama-lama tanamannya bakal mati. Itu yang sering terjadi.